Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di awal pekan ini untuk bersama-sama mengawali pekan kita dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang demikian bunyinya. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, kadang ketika kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak mampu, itu sulit. Kita mungkin lebih senang dianggap atau merasa kita mampu melakukan banyak hal. Padahal nyatanya kita tidak mampu melakukan semua hal seorang diri. Kita pasti butuh orang lain, kita pasti butuh teman, butuh rekan untuk membantu di dalam kita melakukan segala sesuatu, mungkin juga dalam pekerjaan kita. Dan itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan para rasul di jemaat mula-mula waktu itu. Ketika para murid sudah jumlahnya bertambah banyak, tidak seperti awal mula mereka, mulailah muncul berbagai macam masalah. Salah satunya yang nampak di dalam bacaan kita ini adalah para janda yang rupanya dalam bahasa Jawa itu kelendran di dalam pelayanan sehari-hari. Karena memang jumlah para murid banyak, murid-murid banyak, sehingga para rasul tidak mampu melayani semuanya. Dan disinilah kemudian para rasul mengambil sikap untuk memang memilih orang-orang, tambahan orang untuk membantu melayani supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga dilakukan oleh para rasul supaya mereka semua bisa fokus pada tugas masing-masing. Contoh para rasul di ayat 4 tadi dikatakan supaya mereka fokus, memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi semua bisa fokus, tetapi juga tidak ada yang terlewatkan di dalam seluruh tugas pelayanan yang ada. Nah, inilah juga mungkin gambaran kehidupan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kita memang tidak bisa melakukan banyak hal. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Oleh karena itu perlu kita bersama-sama saling membantu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengawali pekan ini, di dalam kita beraktivitas bekerja sehari-hari, marilah kita bersama-sama menjalani aktivitas kita dengan menyadari, saling menyadari bahwa kita harus saling membantu dengan orang-orang di sekeliling kita. Jika kita bekerja sebagai tim, jangan juga kita hanya berpangku tangan jaga nih orang lain. Karena kasihan, nanti pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi marilah kita bersama-sama saling membantu. Termasuk juga di dalam kehidupan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Mojosari, di mana pada minggu-minggu ini sudah dimulai proses pemilihan penatua diaken periode 2022 sampai 2024. Itu adalah menjadi bagian bagaimana juga supaya pelayanan di gereja Tuhan ini juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga orang-orang baru harus terus dipilih menjadi penatua dan diaken untuk membantu di dalam pelayanan. Bukan hanya tugas seorang pendeta sendirian, tetapi tugas masing-masing juga memiliki tugas yang sama. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mengawali pekan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan memakai setiap kita, bahwa Tuhan menolong setiap kita, dan memang kita tidak mampu melakukan banyak hal, dan itu tidak salah. Marilah kita melibatkan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada awal pekan ini, kami kembali bisa bersama-sama menyatukan hati kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kekurangan, kelemahan kami sebagai manusia. Mampukan kami untuk bekerja bersama-sama sebagai tim dengan orang-orang di sekeliling kami, sehingga setiap hal yang harus kami jalani, kami selesaikan, bisa kami jalani juga dengan baik. Begitu juga untuk proses
dauran penatua diaken di Jemaat Mojosari ini yang sudah dimulai. Kami mohon Tuhan memberkati, menyertai proses dauran ini sehingga bisa selesai dengan baik, dan penatua diaken yang terpilih merupakan kehendak Tuhan sendiri melalui warga jemaat yang memilih setiap penatua diaken di Jemaat Mojosari ini. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan serta memberikan pemulihan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.